dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak akan mendahulukan wala asarad dunya 'alal akhirah. Tidak akan mendahului atau tidak akan mengutamakan dunia atas akhirat. Hakimun, orang yang bijaksana. Siapa itu? Ai musibun fi af'alihi, orang yang benar di dalam perbuatannya. Perkataannya seperti ini A, pekerjaannya juga A, ya. Bukan cuma sekedar dia ngomong dalam kebaikan, tapi prakteknya dia malah melakukan keburukan. Nah, wala asarad dunya, enggak akan ini orang yang bijaksana, orang yang benar dalam perbuatannya, dia enggak akan mengutamakan dunia atas akhirat. Wa wa mayyamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim, yaitu orang yang bijaksana adalah orang yang mencegah dirinya dari melakukan perkara yang membedai dari akal sehatnya. Ya, contoh, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat Islam atau untuk beribadah, yaitu sholat 5 waktu. Dia tahu sholat ini hukumnya wajib dan akalnya nerima, tapi hakikat atau kenyataannya orang ini gak melakukan sholat tersebut, maka dia belum dikatakan orang yang hakim, orang yang bijaksana. Kalau dia mau dikatakan hakim, dia tahu sholat 5 waktu wajib, maka dia wajib juga melakukannya. Artinya perbuatannya sesuai dengan apa yang ia tahu dari akalnya tadi. Wal maqalatu saminatu, dan maqalah yang ke-8 anil A'mash, dari Imam Ahmad, ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi, yaitu beliau bernama Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu an. Kata beliau, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsunu an wasbirihi dinihi. Barang siapa yang menjadikan modal utama dalam dirinya adalah ketakwaan, kallatil alsunu an wasbirihi dinihi, maka manusia itu akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak atau pahala yang berlimpah. Jadi beliau memberikan perumpamaan seperti orang berdagang. Kalau ini orang berdagang dengan jujur, kemudian dagangannya laku, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Begitu juga orang yang menjadikan modal hidupnya adalah ketakwaan kepada Allah, maka ini manusia bakalan capek ngomongin kebaikannya. Kapan kebaikannya itu akan diomongin sama orang? Ketika orangnya udah gak ada. Kalau orangnya masih ada, itu orang jarang mau ngomongin kebaikan seseorang. Ya. Kenapa? Karena ada salah satu penyakit hatinya, yaitu dia nggak mau menyebut kebaikan orang lain, padahal emang orang itu melakukan kebaikan. Merasa dirinya malu, iri, Pak. Ya, iri dia, dengki. Nah, ini penyakit ini yang bahaya. Penyakit yang kadang kita nggak sadarin ya pada diri kita. Tapi ketika ini si fulan orangnya udah nggak ada, dulu dia masih hidupnya orang baik, karena dia merasa orangnya udah nggak ada, kita sebutin kebaikannya. Terus kebaikannya bakal disebutin. Contoh seperti beliau yang menyusun kitab ini, orangnya udah ratusan tahun nggak ada ya. Tapi karena keberkahan ilmunya beliau, sampai saat ini kita masih bisa merasakan manfaatnya dari keberkahan kitab yang beliau susun ini. Kita baca, kita dengarkan, kita bisa mengamalkan apa yang dulu pernah beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Alhamdulillah, seperti itu ya. Jadi jangan kita merasa bangga kepada amal, ataupun kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain karena amal kita kelihatannya lebih banyak. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ketika orang menjadikan modalnya adalah takwa, udah dia nggak bakalan menghiraukan orang lain. Bodoh amat, orang mau ngapain terserah dia. Yang penting dia ibadah sama Allah, benar-benar ibadah ikhlas karena Allah, bukan karena dipuji atau pengen membanggakan dirinya disebut ahli ibadah. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, dan sebaliknya barang siapa yang menjadikan modal utamanya adalah urusan dunia saja,
kallatil alsunu an wasbir husroni dinihi. Maka dia orang-orang itu akan menyebutkan kejelekannya atau akan mendapatkan kerugian di dalam agamanya. Alhamdulillah bapak-bapak, setiap bulan ada kumpulan positifnya yang menjadi rutinitas, sekalian arisan, sekalian taklim, membaca zikir, maulid bacaan ratib tahlil. Itu mungkin di beberapa daerah atau di beberapa tempat udah gak ada yang kayak gini Pak, sedikit ya, udah langka, benar kata Pak Haji ya, udah langka. Pengajian itu sesuatu yang langka, karena kalau orang udah ngaji, itu disebutkan dalam sebuah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang mau langkah aja kakinya ke tempat majlis taklim, malaikat udah ridho sama dia. Ikan-ikan di lautan itu memintakan istighfar untuk dia, dan malaikat ridhonya sampai apa? Malaikat naruh sayap-sayapnya itu untuk orang yang belajar ilmu. Bahkan dikatakan dia seperti orang yang jihad fisabilillah, cuma belajar doang Pak, duduk dengerin kita sambil makan. Lihat Google. Ya sekarang banyak ya, ada yang pertanyaan, ada yang dari YouTube, ada yang dari Google. Memang karena sudah zamannya teknologi canggih, tapi kalau kita yang di dalam kitab disebutkan itu al-ahsan wal afdal, kita nyari guru di sekitar tempat kita secara langsung. Kenapa? Biar sanadnya lebih kuat, lebih jelas. Kita kepada siapa berguru, kita langsung bertatap muka. Dan itu bakalan lebih kalau kita masih bingung lagi, bisa boleh nanya sama ulama-ulama di wilayah kita, banyak. Takutnya kalau di YouTube kita terbatas karena beliau jauh, boleh memang. Tapi al-ahsan wal afdal kita coba cari dulu. Nanti kalau memang kita ada rezeki, kita boleh langsung datang. Kayak kemarin ya ada al-alim al-alamah al-habib Umar ya. Beliau jauh-jauh dari Tahrim ke Indonesia, Masya Allah, di Istiqlal begitu ramai, dan sampai ke Palangkaraya terakhir. Itu kan saya ngikutin jujur dari YouTube beliau, mulai dari Cidodol sampai terus beliau di Palangkaraya. Kita ngikutin terus. Kenapa? Karena itu yang bisa kita lakukan saat ini. Belum bisa langsung bertemu beliau. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk belajar ilmu agama, kita lakukan selagi itu menjadi tambahan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan lanjutkan kata Imam Al-A'mash tadi, ketika orang menjadikan modalnya urusan dunia saja, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam agamanya. Wal makna, artinya dijelaskan oleh Syekh Nawawi Bantan, man tamassaka 'alat taqwa, barang siapa yang berpegang teguh atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bimtisali amirillah, dengan dia melaksanakan perintah-perintah Allah, wa ijtinabil ma'asi, dan menjauhkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, bi an assasa af'alahu bi muwafaqati syar'i, dengan menjadikan fondasi pekerjaannya sesuai dengan syariat agama, falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, maka bagi orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan kebaikan banyak, la tuhsa, yang tidak terhitung. Wa man tamassaka ala umurin mukhalafatin li syar'i, dan sebaliknya barang